di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya dan amin. Saya yakin saudara juga sering mengalami pengalaman-pengalaman doa yang demikian. Karena itu mari kita kembali menggali kehidupan doa yang lebih hidup. Supaya doa seperti mata air yang terus mengalir menjadi kesejukan di hati kita. Dan memuliakan nama Tuhan dan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami diberi kesempatan untuk boleh berdoa. Itu adalah anugerah yang dahsyat dari Tuhan. Karena itu kami ingin menggali lebih dalam tentang doa. Supaya kami makin mengalami dan menikmati hari-hari yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan hadir dan berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Pertanyaannya, banyak orang bertanya, doa itu apa? Mengapa kita berdoa? Mengapa kita harus tekun berdoa? Dan bagaimana bisa doa itu menjadi solusi dari banyak perkara? Efesus 1 ayat yang kelima. Mari kita perhatikan. Efesus 1 ayat yang kelima. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam kasih, Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kita oleh karena iman di dalam Kristus diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena kita anak, karena itu kita boleh berdialog dengan Bapa. Dan Allah pencipta yang begitu dahsyat, yang maha kuasa itu menempatkan dirinya sebagai Bapa kita. Luar biasa bukan? Kita boleh menyebut pencipta langit dan bumi ini sebagai Bapa. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Untuk bisa diangkat anak oleh seorang pejabat tinggi atau seorang penguasa, menurut saya itu tidak mudah. Tapi saudara dan saya hari ini diangkat anak oleh pencipta langit bumi ini karena iman kita kepada Kristus. Nah, sebagai anak-anak itulah kita boleh meminta, berdialog, bercakap-cakap kepada Bapa surgawi kita. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu untuk tidak berdoa. Mari kita terus tekun berdoa. Karena ini anugerah boleh berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Bapa sebagai Bapa yang baik selalu punya rencana yang baik buat anak-anaknya. Allah punya rencana yang baik dalam hidup saudara dan saya. Karena itu jangan sampai kita berhenti mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita berhenti melibatkan Tuhan. Karena Allah sebagai Bapa yang baik pasti punya rencana. Seperti saya misalnya punya anak-anak. Sebagai bapak, saya punya rencana. Nanti anak saya kalau lulus sekolah sekian tahun lagi, bagaimana dengan biayanya? Saya sudah mulai memikirkan. Bagaimana nanti anak saya bisa menghadapi ujian-ujian ke depan? Saya mulai memikirkan. Saya memikirkan yang terbaik untuk anak-anak saya. Semua orang tua di dunia ini tahu memikirkan. Misalnya hal-hal yang bisa mengamankan masa depan anaknya. Investasi yang baik buat anaknya. Memberi nasihat yang baik buat anaknya. Itu bisa terjadi kalau relasi bapak anak itu berjalan dengan manis. Karena itu jangan pernah meninggalkan waktu-waktu yang manis. Berdialog dalam doa dengan Bapak kita. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kita mengerti jawaban-jawaban doa kita? Bagaimana saya bisa tahu bahwa kita didengar oleh Tuhan? Nah, sedang dikasih Tuhan. Kalau soal didengar doa kita, saya sebagai hamba Yesus Kristus mau menyatakan bahwa pasti doa kita didengar oleh Allah. Dan beberapa doa pasti dikabulkan.
Dan tentu ada juga bagian doa yang belum tentu dikabulkan sesuai kehendak Allah. Apa doa yang pasti dikabulkan? Ada saudara. Yang pasti dikabulkan kalau Anda meminta ampun akan dosa saudara. Anda pasti dikabulkan. Karena Allah tidak pernah pelit pengampunan. Tidak pilih-pilih mana yang diampuni. Setiap pengakuan dosa yang tulus dan sungguh-sungguh diampuninya. Kalau Anda meminta keselamatan, Anda pasti akan diberi. Kalau Anda meminta hidup yang kekal, Anda pasti akan diberi di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda minta dilindungi, dipelihara, dijaga. Kalau Anda berserah pada Tuhan, pasti doa Anda dikabulkan oleh Tuhan. Semua kebutuhan-kebutuhan primer Anda, kebutuhan-kebutuhan dasar yang Anda minta, Tuhan tahu untuk memenuhinya. Bahkan kalau Anda minta Tuhan hadirlah dalam hidup saya, Tuhan pasti hadir. Doa sudah pasti dikabulkan. Tuhan tolonglah saya, Allah pasti menolong. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan doa-doa yang sifatnya permintaan, yang tidak selalu dan tidak mesti Tuhan kabulkan seperti keinginan kita? Ya, Allah sebagai Bapa yang baik akan memberikan apa yang memang kita butuhkan. Apa yang memang kita perlu terima pada waktu yang tepat. Seperti seorang anak. Misalnya anak itu meminta pada orang tuanya minta sepeda motor untuk bisa pergi kemana-mana dengan bebas. Tentu orang tuanya akan melihat apakah anaknya sudah memenuhi cukup umur sesuai hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, apakah anaknya mampu mengendarai dengan baik. Yang ketiga, apakah memang situasi memang sedang bagus dan baik untuk anaknya bersepeda motor. Banyak pertimbangan. Sampai akhirnya pada waktu yang tepat, bapak yang baik akan memberikan sepeda motor kepada anaknya. Dan membiarkan anaknya kemana-mana pakai sepeda motornya sendiri. Dengan demikian juga Allah. Allah akan memberikan tepat pada waktunya sesuai yang dia butuhkan. Nah, sahabat Moneges yang dikasihi Tuhan. Karena itu mari kita terus berserah pada Tuhan. Karena memang kita tidak bisa memastikan jawaban doa seperti yang kita inginkan. Tapi yang pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Yang ketiga, mari kita juga waspada supaya kita tidak dipermainkan oleh perasaan-perasaan yang dalam tanda petik bisa membuat kita salah paham. Misalnya kita merasa, wah Tuhan jauh dari saya. Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Tuhan rasanya hari-hari ini tidak mau mendengar doa saya. Hal-hal semacam itu bukan perasaan yang benar. Karena Allah selalu sebagai Bapa yang baik mau mendengar doa-doa saudara. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Mereka selalu dekat dengan kita. Jangan pernah punya perasaan yang salah. Wah dosa saya terlalu besar. Tuhan tidak mungkin. Tidak mungkin akan mengampuni dosa saya dan sebagainya. Banyak perasaan-perasaan yang mengganggu kita. Karena itu jangan kita dipermainkan oleh perasaan-perasaan demikian. Melainkan mari kita seperti seorang anak yang percaya bahwa bapaknya mendengar akan melakukan yang terbaik. Seperti seorang anak yang berikut ini, dia anak yang sangat sederhana dari keluarga yang sangat sederhana. Ketika orang tuanya mulai ragu-ragu apakah dia bisa melanjutkan studinya, bahkan pada jenjang tingkat menengah, apakah kau bisa ya dek, kamu akan mencapai sekolah SMA yang baik? Anak ini dengan penuh iman berkata, Bapak Ibu pasti Tuhan akan berikan jalan. Yang penting Bapak Ibu mendoakan, saya berdoa dan berusaha. Biarkan Tuhan yang bekerja. Dan benar, begitu dia lulus SD, banyak berkat Tuhan. Dia mendapat kesempatan sekolah di sebuah sekolah negeri yang biayanya cukup hemat, tapi kualitasnya bagus. Dan karena dia berprestasi dalam sebuah perlombaan, dia bisa lanjut ke jenjang berikutnya di level SMA dengan baik. Dan terus dia bisa mendapat kesempatan di perguruan tinggi dengan baik. Dan kini dia sudah menjadi seorang sarjana, bahkan sudah mulai mengajar di sebuah kampus. Dan ketika dia melihat ke belakang, dia berkata, benar kan yang saya yakini dulu? Bahwa kalau saya berusaha dan saya berdoa, maka saya akan mencapai cita-cita. Dan benar kan apa yang dikhawatirkan oleh orang tua saya tidak terjadi. Saya tidak drop out. Saya tidak berhenti sekolah. Melainkan saya sekarang bisa mencapai jenjang studi yang tertinggi sekalipun. Karena saya punya Allah perencana. Nah itulah beruntungnya kita. Sahabat Moneges, kita punya Bapa yang baik di dunia ini. Orang tua yang melahirkan kita.
tapi kita juga punya Bapa Surgawi yang amat baik dan berkuasa, yang selalu memperhatikan kita. Karena itu hadapi segala tantangan hidup bersama Bapa Surgawi. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Terus tekun di dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, terima kasih karena Bapa selalu hadir mengiringi hidup kami dalam pertolongan dan segala hal yang kami butuhkan. Tuhan selalu ada dan dapat diandalkan. Karena itu ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berserah. Amin. Sahabat Morning Grace, doa orang benar bila yakin didoakan, besar kuasanya. Karena Allah hadir dalam hidup saudara. Haleluya. Doa